Halo, Masih kedinginan kita nih di sini. bersama saya Harnas. Saya Irfan Kateria di Indonesia, ngobrol-ngobrol sambil kademen ini. Iya. Sambil perspektif Indonesia. Dengan perspektif Indonesia. Kita masih bahas mengenai food waste, Iya, ya. iya. Dan sekarang kita bahas perspektif Indonesianya nih. Kalau menurut gua sebetulnya Indonesia ini, makanya kita harus gugat nih United Nation ini ya. yang bilang kita nomor 4 ini ya. Kita mesti gugat, kita mesti telaah, kita mesti cek. Sebab kalau menurut gua orang Indonesia itu sangat efisien berhubungan dengan makanan, Van. Iya. Ya, nasi aja dijemur bisa jadi nasi aking, bisa jadi rangginang gitu. Ya, jadi dipakai lagi. Iya. Tempe dari kedelai difermentasiin jadi tempe. Tempe masih 7 hari disimpan jadi semangit lagi gitu. Jadi kita tuh terbiasa recycle-nya itu berlapis-lapis gitu ya. Iya. Gitu. Terus ada sayur yang namanya oblok-oblok kalau di Jawa Iya, itu. iya. Di Solo itu namanya oblok-oblok. Oblok-oblok itu apa ya? Sisa-sisa makanan dari beberapa hari ditumis lagi gitu ya. Kalau di Dibikin satu gitu. Bahasa Sunda itu tumis hasem. Tumis. Atau bebeye biasanya. Iya, jadi kita punya Iya, indigenous technology di mana semua makanan tuh nggak ada sisa sebetulnya. Kita Iya. manfaatin lagi berlapis-lapis gitu. Ya, kalau dari sisi itunya iya, tapi tadi gue juga bilang kan di episode sebelumnya, isu kita yang gede itu di logistik. Logistik, Yang betul. losses di logistik itu Betul. gede pisan gitu. Betul, betul. Dan ada satu lagi, Van. Kita mesti cek juga. Kalau datanya itu data perkotaan, ada kemungkinan consumer behavior makanan di kota-kota Indonesia itu mulai berubah. Iya, Terjadi westernisasi dan Jepangisasi gitu ya. Jadi Iya, semuanya iya. serba makanan yang Visual. visual, kemasannya banyak gitu kan. Terus porsinya juga satu-satu yang Iya, ketika iya. dimakan setengah mau nggak mau Sisanya harus dibuang gitu Iya, kan. iya. Gitu. Jadi ada sedikit perubahan behavior nih kalau menurut gua. Iya benar dengan aspek gini kita lihat dulu deh, makanan Indonesia itu kan jarang yang cantik. Iya. Rendang itu udah susah gitu. Iya, Lu betul. motret rendang cakep tuh susah loh. Betul. Gue sampai sekarang masih belum nemu caranya motret sate cantik, nggak bisa. Ya, kalau nasi goreng masih bisa lah gue styling dikit gitu. Tapi begitu sate, wah ini sate enak banget, gue pengen foto, gue pengen share ke sosial media, gue foto kayak foto bulan. Bagus visualnya, begitu difoto kayak lampu. Sate gitu juga cakep gitu kan, begitu foto coklat semua gitu kan, jelek pisan gitu. Jadi makanan Indonesia tuh nggak terlalu cantik sebenarnya secara visual, karena memang bukan di situ kekuatannya. Iya. Kekuatan betul. kita kan di rasa, Betul. di aroma, Betul. di complexity dan lain-lain. Begitu lu masukin aspek visual, waste-nya langsung gede. Ya, iya betul. Begitu lu mau gado-gado lu cantik, Kasih garnish ya. nah itu warteg tuh nggak ada garnisnya. Bawang goreng doang garnishnya. Bawang goreng itu pun dimakan sekali. Iya, betul. Dan gini, lu di restoran lu nggak bisa bilang ke chefnya, chef jangan pakai garnish, nggak bisa. Kalau Iya. di tukang nasi uduk lu bilang nggak usah pakai bawang goreng bu gitu. Iya, iya, iya. Bisa gitu. Nah, ya itu begitu lu main visual, gede tuh efeknya. Di pasar kalau lu lihat lu di pasar-pasar, terutama pasar-pasar induk gitu ya, itu ya secara alami ya pedagangnya akan ngeletek misalnya kol gitu ya, lapisan paling luar tuh langsung dikeletek, langsung dibuang gitu, karena jelek. Iya. Jadi secara visualnya tidak menarik, tidak appealing untuk dibeli gitu. Padahal mah kalau ya lu bilang tadi orang Indonesia gitu, kalau yang lapisan paling luar kol itu lu rebus, terus lu gulung dikasih sambal kacang di tukang somai, nggak ada yang peduli ujungnya bolong. Ini rekaman jam segini nih lapar gua. Udah mulai kelihatan. Iya, udah mulai kebayang bala-bala. Udah mulai kebayang. Ini kan nggak ada yang Iya. peduli. kalau Bala-bala itu juga sebetulnya lahir dari pemanfaatan food waste. Iya. Sayuran sisa gitu kan, kasih tepung digoreng. Iya. Nah itu jadi makanan Indonesia itu
jadi banyak food waste-nya kalau kita ngomong makanan ya. Menurut gua begitu lu memasukkan unsur visual. Iya. Nah, lu bilang tadi Jepang, oh kurang visual apa kan? Yes, betul. Orang Jepang makan dengan mata kan katanya gitu. Jadi begitu lu Jepangkan makanan Indonesia, lu main visual, jadi banyak food Iya waste-nya. betul. Iya. Kalau orang Jepang makan dengan mata, kita makan dengan keringat. Kalau nggak makan keringetan. Nah, kalau nggak keringetan belum makan. Ya. Iya. Tapi memang kita berarti solusinya adalah kita harus balik ke budaya kuliner Indonesia Iya, dengan bisa jadi waste begitu. yang sedikit gitu loh. Iya, atau- Pertama selalu dimanfaatin, kedua makanan selalu kita habisin Iya. ya kan. Siapa tahu kalau anak-anak muda zaman sekarang ya, cila anak-anak muda zaman sekarang Kita kayak tua banget loh. iya. Tapi apa namanya? Masihkah ada ngabisin makanan itu Iya. kan? Nggak tahu juga gua. Oh iya, ada satu lagi, Har. Kita itu kan secara tradisional ya, ini visual pengamatan gua aja ya, artinya bukan beneran data atau gimana. Yang lu bilang dari tadi, portioning. Kita ini kan dari dulu, makanan Indonesia itu kan nggak single serve. Yes. Makanan Indonesia Yes. itu selalu rame-ramean. Iya. Jadi lu nggak ada porsi makan serve satu dish Iya. gitu. Kecuali soto mungkin ya. Kalau soto ya baru kan semangkok. Iya, gitu soto misalnya. single dish. Single dish. Tapi yang lain-lainnya sebenarnya enggak. Tapi begitu lu pesan misalnya paket nasi ayam geprek ya, berarti kan lu di serve gitu. Ada nasi ayam geprek, ada timun, ada kol gitu. Iya. Yang kemudian timun sama kolnya nggak lu makan. Gitu. Yang jadi food waste gitu. Iya. Makan nasi goreng, tomatnya nggak dimakan. Tapi soto itu kenapa dia single dish? Karena dia itu dimakannya bukan di rumah, Van. Dia itu makanan perjalanan. Iya. Jadi kalau makanan rumahan itu rata-rata memang nggak single Nggak dish. serving, Nggak di serve, nggak serve ya. portioning. Nggak serve portioning, betul. Karena itu lu dalam tanda kutip ya, lu nggak mungkin nggak habis. Iya, Karena bahkan lu yang ngambil sendiri. betul. Bahkan Indonesia itu sebetulnya ini di Bali masih begitu nih. Kita tuh tidak mengenal makan pagi, siang atau malam. Jadi dulu waktu gue kecil juga begitu sih. Jadi di rumah itu biasanya ada lemari untuk makanan. Nah, iya. Taruh di situ makanan dan sayur-sayurnya. Kalau pulang lapar ya udah ambil nasi, ambil sayur, ini makan gitu Iya, loh. iya, iya. Jadi kalau pulang jam 3, aduh lapar ya udah ambil Ada nasi lemari aja. makan. Ada lemari makan. Yang wanginya betul. selalu khas. Iya betul, lemari makan. Dulu ada, gue masih kecil Ada, sekali ada. tuh. Gue nggak, nenek gue yang masih pakai lemari makan kayu itu. yang kalau lu buka itu wanginya Belakangnya, khas. belakangnya kawat. kasa, iya Nah, betul, belakangnya kawat gitu. kawat. Itu namanya lemari makan. Dan makanannya taruh di situ, Iya, iya. gitu. Jadi pagi, siang, sore ya makanya itu gitu. Dan apa namanya, itu kan sebetulnya lebih irit ya. Lu nggak makan pagi sendiri, siang sendiri, sore malam sendiri gitu. Meskipun makanan kita punya satu kelemahan. Gue kemarin bareng sama teman-teman di Austria ya. Terus dia bingung, kok kita masak melulu gitu. Karena gini, kalau makanan kita kan dimasak satu kali kan, misalnya kita bikin nasi goreng. Ini Senin kita ada acara yang ngumpul ya, mereka akan bikin roti katanya. Kita bikin makanan juga, oke. Kita bikin nasi goreng, dia bikin mini pizza, oke. Terus hari Rabu kita mau naik gunung ya, nanti gue bawa makanan biar anak-anak bisa makan. Kita masak lagi bihun goreng, dia bawa mini pizza yang sama. Hari Jumat kita naik roller ban gitu ya. Ayo nanti jangan khawatir, gue akan bawa makanan buat anak-anak. Oh iya. Kita bikin mie goreng, dia bawa mini pizza yang sama. Kalau roti itu ya ternyata tinggal dicemplungin ke kantong plastik, diikat, udah selesai. Berikutnya piknik, lu tinggal keluar. Kalau nasi kan nasi, nggak bisa. Iya. Jadi kita masak melulu. Iya. Dan sebenarnya kalau gue bilang dengan lu masak melulu, lu bisa controlling sebenarnya. Oke. Jadi lu bisa kontrol, ya udah segini habis udah gitu. Iya, Nanti betul. habis itu apa? Habis itu kita masak lagi gitu. Iya. Atau kalaupun yang ini diangetin paling beberapa kali sih gitu kan. Tapi ya kalau di rumah mungkin itu ya teknologi yang bisa kita pakai ya, atau pendekatan yang kita pakai buat ngurangin food waste. Satu, jangan terlalu visual lah gitu ya, Iya. apalagi di rumah gitu. Terus yang kedua ya itu beneran ngitung ya. Lu mau pakai metode manajemen yang mana nih? Yang masak langsung habis atau mau masak agak banyakan tapi ujungnya harus habis gitu. Iya. Nah, maksudnya kayak nanti oh ini ada sisanya bisa dicampur gitu sih, Iya. panasin lagi barengan dan lain-lain, tapi ujungnya harus habis gitu. Ya menurut gue sih banyak hal di Indonesia yang positif yang mungkin udah banyak yang lupa, yaitu yang berkaitan sama mitos kebiasaan cerita rakyat tentang gimana kita nggak boleh buang makanan. Iya. Itu menurut gue sih diajarin lagi lah gitu ya. Iya, Meskipun betul. nanti kalau nggak habis nanti nasinya nangis gitu. Iya, betul. Yang mungkin dengan pendekatan yang lebih baru lah, tapi artinya
ajaran-ajaran tentang makanan tuh harus habis, bukan cuma yang di piring kita, tapi juga yang di meja makan, yang di lemari makan, atau yang di dapur itu mesti habis gitu. Iya, betul. Sama yang di kulkas. Makanya sebetulnya culture kita cukup bagus kok mengenai food waste ya sebetulnya ya. Artinya kita Makanya lo bukan mempertanyakan data FAO. Iya, gue mempertanyakan beta kalau gue jadi instansi terkait, gue cek tuh datanya. Minta datanya. Kok bisa tuh kita jadi lebih gede dari Amerika? Menurut gue karena Amerika itu sangat wasteful, makanya menurut gua. Di Amerika itu lu nggak bisa beli roti satu biji, nggak bisa, harus 12 atau 16, kan bingung. Dan Indonesia kan kalau lu ke pasar 2.000 perak beli sayur pun bisa gitu. Ongkolnya cuma 1/5 dong bisa gitu kan. Gua kemarin baru ngajarin anak gua beli itu daun bawang seledri. Nah, iya. Ini berapa? Beli daun bawang seledrinya seikat-sikat? Enggak, ini ada duit 5.000, bilang 2.000, banyakin seledri. Iya. Ntar mana di portioning kan, jadi dia nggak ada waste, Van. Itu is very, very... Ya itu, makanya nanti kecuali kalau datanya bilang memang yang gede di kita bukan food waste, tapi food loss. Iya. Kalau food loss, ya sudah. Terus gini kita terima datanya. Iya, pasar gue ngomong tentang food waste juga. Oh, ini negara-negara ketiga harus dikasih lemari es. Menurut gue malah di pasar itu mereka sangat efisien waste-nya karena mereka harus laku di hari itu kan. Iya. Nggak bisa nyimpen lagi gitu. Jadi ya bawanya secukupnya, belinya juga secukupnya. Kebiasaan 2.000 bawang daun itu kan karena dia harus habis. Daripada orang nggak ada yang mau beli sekilo, ya udahlah, gue cicil-cicil aja. Yang penting hari itu habis gitu. Karena dia nggak punya lemari es gitu kan. Gitu. Begitu dia masuk lemari es nggak laku sayurnya. Orang Indonesia males makan kalau udah didinginin gitu. Gitu. Jadi mungkin lemari es lebih bagus untuk yang itu ya, kayak ikan. Iya, gitu betul. Berarti kalau di rumah menghilangkan garnish, memastikan makanan dimakan dengan habis gitu ya. Kalau membawakan bekal untuk suami itu kan sempet tren tuh, foto-foto bekal untuk suami gitu. Tolong dipastikan waktu pulang dicek garnisnya dimakan nggak. Kalau garnisnya nggak dimakan, besok nggak usah dibikinin lagi garnisnya. Besok diancam aja, itu garnisnya dimakan, kalau nggak dibekelin lagi. 2 kali garnisnya nggak dimakan, diancam nggak dibekelin lagi, dan ntar pulang nggak dimasakin. Iya, betul. Kalau nggak sayang itu garnis-garnisnya, kan itu jadi food waste gitu. Betul. Jadi jangan terlalu visual, satu. Yang kedua ya habisin lah, portioning pengukuran sebenarnya home economy ya istilahnya. Home economy-nya mesti benar gitu. Dan kalau di teman-teman punya restoran atau yang memang, kalau restoran tuh memang nggak bisa menghindari food waste, pasti ada. Karena itu gue bilang ya, bedanya warung kopi sama restoran. Warung kopi buka tutup lagi cuma bayar listrik sama karyawan. Kalau restoran buka tutup lagi pasti buang barang. Karena pasti mereka prepare untuk hari itu. Nggak mungkin nggak di-prepare. Begitu di-prepare dan nggak laku, itu akan jadi terbuang kan. Gue merindukan ada satu aplikasi Cloud Kitchen. Nah, teman kemarin pernah punya aplikasi Cloud Kitchen ya. Itu tuh sangat menarik karena aplikasi itu membantu menggunakan kapasitas dapur yang nggak kepake. Jadi misalnya gue hari ini biasanya gue harus masak 100 porsi, tapi 50 porsi biasanya laku, 50 ini sisa. Nah, jam 3 sore gue bisa masukin ke Cloud Kitchen tuh dengan harga miring gitu kan, karena cost-nya udah kebayar. Siapa yang mau pesen, boleh pesen gitu kan. Jadi aplikasi-aplikasi seperti itu tuh kalau datanya besar di restoran, berarti kita harus attack restorannya tuh gitu kan. Karena restoran di Indonesia banyak kan. Gitu. Jadi itu yang membuat teman-teman yang punya app mungkin bisa. Ya, jadi pengembangan teknologi ya, gue pendekatannya sekali lagi, kalau menurut gue yang kayak gini-gini mah jangan dihilir doang gitu. Dihilir ya perlu tetap, kita sebagai konsumen, kita sebagai individuals tetap awareness, action itu tetap. Tapi lu nggak akan bisa selesaiin masalah kayak gini di ujung. Lu mesti selesaiin di awal. Ya tadi gue bilang berkali-kali kan, isu logistik misalnya. Oke, lu mau bikin isu logistik apa? Tambahin freezer, tambahin segala macam biar buah yang lu kirim nggak rusak, yang ini barang yang lu kirim nggak bonyok segala macam. Iya, tapi ada pendekatan yang lebih fundamental. Misalnya tomat gitu. Tomat, kalau kalian merhatikan tomat yang sekarang itu kan agak lebih firm ya. Dia nggak gampang bonyok karena masalah kita mikirnya mungkin bukan dari, tadi contohnya dari Pontianak ke Jakarta. Kita mikirnya nggak cuma dari Pontianak ke Jakarta. Misalnya di Bandung, tomat itu adanya di Lembang. Lembangnya pun bukan Lembang kota, tempat kafe-kafe dan tempat main itu. Tapi naik lagi ke bukit, naik lagi ke gunung. Itu dari atas, diturunin pakai pickup atau dimasukin ke karung, digangkut pakai motor, ke gujrak-gujrak. Ya sampai bawah bonyok juga tuh tomat. Lalu apa yang dilakukan orang? Pendekatannya teknologi, dilakukan modified genetic.
genetically modified tomatoes yang kulitnya lebih firm, nggak gampang bonyok kalau kebentur dan lain-lain, mengurangi food waste. Karena jadi lebih sedikit tomat yang dibuang sekarang. Dan tomat-tomat yang kita makan banyak yang udah hasil dari GMO. modifikasi genetik itu. Fundamental kayak gitu menurut gua mah yang mesti didorong banget gitu. Jadi brain mungkin ya salah satu kita ngomongin food waste, kita nggak cuman ini nanti diapain ini diapain. Kita back to the fundamental, masuk ke teknologi dasarnya, teknologi pertaniannya, teknologi logistiknya, teknologi pengemasan segala macam. Baru tuntas tuh. Kalau ngarepin ujung-ujung doang mah ya bisa lah, tapi dikit gitu. Paling Iya, kita dari benar. tadi peringkat 4 mungkin turun ke peringkat 7 gitu. nggak turun banget gitu. Karena jumlah orang kita kan banyak. Betul. Ya, jadi banyak alternatif teknologi untuk Iya, food waste ya. iya. Tapi Belum lagi yang tadi kita obrolin ya, AI Iya. atau yang untuk membantu ini, membantu itu, menganalisa ini, menganalisa itu. Oh itu mah kalau bisa kita bisa jadi nomor 1 tuh di dunia iya, ya, dalam memanage waste dalam gitu manage ya, food waste ya, gitu. dengan teknologi. Yes, terima kasih udah dengerin Indonesia soal food waste kali ini ya. Jangan lupa like and subscribe, nyalakan notifikasinya. Sampai ketemu di obrolan berikutnya. Saya Harnas. Saya Irfan Katawiria. Bye.